Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Penciptaan itu kan dari Adam, lalu dikisahkan selanjutnya. Jadi itu kan manusia pertama, Adam. Nah, bagaimana menghubungkan Kejadian bab 1 sampai bab 11 dengan teori poligenisme dan karena kita di situ kita percaya bahwa di bab 1 bahwa dunia ini kan asal usulnya manusia ini kan asal usul nenek moyangnya satu itu Adam. Tetapi kemudian ada muncul teori poligenisme bahwa nenek moyang dunia ini banyak. Buktinya bahwa ada orang Afrika, ada orang mata sipit seperti di Cina, ada orang kulit putih tinggi mancung seperti di Eropa. Bagaimana bisa menghubungkan teori poligenisme dengan Kejadian bab 1 sampai seterusnya? Terima kasih. Ya, kita harus pelajari genealogi, Pak. Genealogi bangsa-bangsa. Orang berkulit mancung, hitam, runcing, pesek, apa segala macam, itu bukan dari Adam. Ya, coba kita lihat ya. Bangsa-bangsa. Nih. Jadi orang-orang yang ada di kan ketika Adam itu beranak pinak, anaknya kan 2, Kain dan Habel. Habel mati digantikan sama Set. Nah, Set ini dia melahirkan anak-anak Allah, yaitu anak-anak yang saleh. Kemudian Kain ini melahirkan anak-anak manusia, yaitu anak-anak yang berdosa. Dan ketika anak-anak Allah dan anak-anak manusia ini campur, itu menghasilkan yang disebut dengan Nephilim. Nephilim ini dari kata Ibrani nafal, yang artinya orang-orang yang jatuh dalam dosa. Sehingga semua orang jatuh dalam dosa, dan yang ditemui benar itu hanya Nuh. Nah, kemudian Nuh ini, ya, karena dia benar, Tuhan suruh dia buat bahtera. Nah, Tuhan memusnahkan dunia ini, dan hanya Nuh yang tersisa. Dan Nuh itu punya 3 anak, Sem, Ham, Yafet. Sem inilah yang memperanakkan orang-orang Timur Tengah, makanya disebut orang Semitik. Ya. Kemudian Hamitik, ya, itu melahirkan orang-orang Afrika. Kemudian Yafetik itu orang-orang Asia dan orang-orang Eropa. Makanya kulit orang Asia Eropa itu identik sama. Kulitnya orang Afrika itu dari bangsa Sem. Orang Timur Tengah itu dari bangsa Sem. Dari bangsa Timur Tengah itu dari bangsa Sem. Bangsa Afrika itu dari bangsa Ham. Orang Asia dan Eropa itu dari Yafet. Ya. Jadi genealogi bangsa-bangsa itu dimulai dari Sem, Ham, dan Yafet, bukan dari Adam. Ya. Jadi kalau dikatakan bagaimana menghubungkan kejadian 1 ini bla bla bla, itu dari Nuh, Pak. Ya, coba kita lihat di dalam ini saya mau tunjukkan Bapak sebuah gambar ya. Nih, biar coba. Coba di dalam Kejadian 10, kalau kita melihat Ham, Ketur ayat 6. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Dalam KJV dikatakan, and the sons of Ham, Kush, and Misraim, and Put, and Kanaan. Itu keturunan Ham. Nah, coba kita lihat keturunan dari Sem. Ya, kalau Sem ini saya tunjukkan gambar aja kali ya. Bentar ya. Ini mungkin bisa membantu Anda ya. Sebentar. Nih, ini Bapak coba. Aduh. Nih.
Nuh itu Sem, Kejadian 5 ayat 32. Dia itu memperanakkan ini Pak. Elem, Asyur, Arpashad, Lut, Aram. Makanya bahasa Aram ini, bahasa Aram, bahasa Arab, dan bahasa Ibrani itu disebut dengan bahasa Semitik. Nah kemudian dari sini, dari Eber inilah disebut dengan orang Ibrani, Pelek dan Yotan. Nah Yotan inilah nanti menjadi bapa sukunya bangsa Arab. Ya, itu leluhurnya mereka. Nah ini mengenai Ham. Nih Kanaan ini tadi ya. Nih. Dan kemudian ini Yafet. Kejadian 5:31 setelah Nuh berumur 5 tahun ia memperanakkan Sem, Ham dan Yafet. Mana tadi itu? Nih. Yafet menjadi bapak-bapak leluhur beberapa suku bangsa dan kebanyakan dari mereka mempunyai nama di dalam sejarah yang dihubungkan dengan daerah-daerah sebelah utara dan barat Asia Barat, terutama daerah Anatolia dan daerah Egea. Yafet dan istrinya terdapat di antara 8 orang yang diselamatkan waktu bencana air bah. Selesai bencana air bah, Sem menutupi aurat Nuh, bapa mereka, karena telanjang. Dalam doa Nuh, sesudah peristiwa itu ia memohon kiranya Allah meluaskan tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dengan kemah-kemah Sem, dan kiranya Kanaan menjadi hambanya. Ya, ini sumbernya. Ya, jadi kalau kita melihat genealogi bangsa-bangsa, kembali kepada kitab suci, seperti yang saya katakan tadi, bahwa perbedaan kulit, perbedaan ras, suku bangsa, dan bahasa itu dari Nuh, dari anak-anaknya, dari Sem, Ham, dan Yafet. Ya, bukan dari Adam. Gitu ya Pak? Pasti banyak ya, luar biasa. Saya cukup terbantu dengan data-data dan itu ilmu pengetahuan. Terima kasih ya. Salam. Ya, salam. Thank you Bapak ya, Tuhan berkati. Ya. Jadi satu-satunya kitab suci di dunia yang berbicara tentang genealogi bangsa-bangsa itu hanya Alkitab. Di luar Alkitab itu tidak ada genealogi bangsa-bangsa. Jadi kitab suci paling lengkap yang menceritakan mulanya dibentuk dunia ini sampai akhirnya, akhir season, itu hanya Alkitab. Di luar Alkitab itu tidak ada. Kamu cari kitab suci di dunia ini, satu pun yang seperti Alkitab, yang berbicara genealogi bangsa-bangsa itu tidak ada. Jadi kalau kamu buang Alkitab demi naskah-naskah yang tidak penting, kamu lari daripada kebenaran yang utuh, yang sejati yang sudah kamu terima. Gitu ya. Dan penemuan-penemuan ini, klaimnya Alkitab ini bisa dibuktikan dengan sains. Tadi yang saya sebutkan itu kepustakaannya dari tulisan-tulisan Prancis ya. Misalnya ini, Pedehom les peuples issus des affaires de après les appris de les années Syria. Ya, halaman berapa lah ini? Ya, tulisan dari J. Wisserman di Genesis 10. Ya, tulisan-tulisan para peneliti. Kalian boleh cek nanti ya. Tadi sudah di-capture. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.